City of stars, are you shining just for me? Jadi awalnya memang kita tidak ingin konsep acara yang formal. Kita inginnya yang cair dan informal. Ide awalnya adalah kita membuat acara campuran ya. Jadi kita membuat acara live yang kita menghadirkan beberapa guru yang tinggal di Jabodetabek ke Padepokan Uban. Kita akan bikin acara di sana, kemudian itu ditayangkan melalui Zoom. Jadi hybrid sebetulnya. Kita sudah memikirkan beberapa teknis, rencananya seperti apa. Ujuk-ujuk terjadilah pandemi gelombang kedua. Ya, akhirnya kita batalkan dan akhirnya kita murni melalui Zoom. Nah, kemudian konsepnya sendiri akhirnya kita ubah juga. Meskipun kita melalui Zoom, tetapi tetap tidak meninggalkan konsep awal dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena itu kemudian kita meminta semua penulis untuk mengirimkan video, untuk merekam video masing-masing. Ada 2 jenis, yang satu adalah video perkenalan, kemudian yang kedua adalah video testimonial. Video testimonial ini ada beberapa macam juga, yang setiap orang tidak harus membuat semuanya, tapi cukup salah satu, misalnya testimoni tentang dari mereka yang pertama kali menulis cerpen. Kemudian yang kedua itu testimoni dari mereka yang sudah ikut kelas menulis itu di banyak tempat juga. Mereka memberikan testimoni bagaimana di Patmedia bedanya apa dengan sekolah menulis yang lain. Kemudian yang ketiga, testimoni tentang guru-guru yang mengajar kita. Kemudian selain ide kami sendiri dari panitia, itu juga ada titipan gagasan dari kepala sekolah. Misalnya Mbak Wina minta supaya ada nyanyi bersama. Jadi ada video nyanyi bersama antara para peserta kursus dengan guru, itu dengan lagu City of Stars ya, karena masih satu konsep, masih sesuai dengan konsep kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, maka itu kita akomodir, maka jadilah video itu. Awal ketika sudah ditentukan Mbak Yulfa sebagai ketua panitia, artinya juga ketua peluncuran buku dari Gumba ke Santiago ini, kebetulan karena lokasi rumah kami yang tidak terlalu berjauhan, dan saya kebetulan ada beberapa pengalaman bersama Patmedia melakukan peluncuran buku juga melalui media daring Zoom itu sejak awal pandemi. Jadi datanglah Mbak Yulfa ke rumah dan kita ngobrol-ngobrol, kita brainstorming dulu. Mbak Yulfa punya konsep seperti apa acaranya ini, dan dilalah kita berdua ini klop aja gitu, punya konsep yang sama dari kita, oleh kita, untuk kita, dan idenya tuh acara ini berjalan sifatnya kasual dan lebih personal aja gitu. Tidak mau yang terlalu formal. Sementara materi-materinya sendiri dari teman-teman yang biasa ada ketika mempersiapkan sebuah peluncuran adalah selalu perkenalan dari para penulis dan testimoni-testimoni tentang proses belajar, tentang tulisannya, tentang guru, tentang Patmedia. Itu tetap kita kumpulkan, tetap. Tapi kemudian bagaimana cara kita mengolah itu yang menjadi salah satu bagian yang menjadi brainstorming kami berdua gitu. Terus termasuk membicarakan tentang kesulitan-kesulitan teknis, karena kalau peluncuran itu dibawa ke Jakarta sementara biasa ada di Surabaya, itu yang harus kita pikirkan. Ada kesulitan tertentu di situ. City of stars, are you
Kami itu sebetulnya benar-benar mulai bekerja untuk mempersiapkan acara launching itu justru setelah keluar tanggal launchingnya kapan. Sebelumnya meskipun konsep itu sudah lama, tapi kita belum terlalu ada gerakan gitu untuk mengarah ke sana. Tapi teman-teman sudah mulai membuat video, mengirimkan video gitu ya. Tapi kan harus diolah itu. Jadi semuanya masih ada, konsepnya masih ada di kepala saya, belum akan dijadikan seperti apa, belum tahu. Nah, waktu itu begitu tanggal sudah ditetapkan, barulah kita mulai bergerak. Nah, yang paling dibutuhkan karena konsepnya itu nanti banyak video yang kiriman dari teman-teman itu harus diolah menjadi paket-paket video. Maka kita memerlukan videographer ya, video editor. Nah, ini yang tidak mudah. Biasanya ada yang sudah biasa dipakai untuk acara-acara multimedia, tapi mereka saat itu juga load kerjanya juga sedang banyak. Jadi akhirnya kita memutuskan mencari videographer, video editor yang dari luar gitu ya. Untunglah kok ya dilalahnya gitu, Kak Endang punya keponakan gitu yang ternyata bisa menjadi video editor, biasa membuat video-video untuk anak-anaknya itu, Mbak Ajeng itu. Akhirnya ya sudah kita sepakat pakai itu. Nah, itu waktunya cepet banget ya, karena pekerjaannya cukup banyak, karena ya tahu sendirilah kita maunya banyak gitu. Jadi bukan hanya video kiriman teman-teman itu ditampilkan apa adanya. Kami ingin ada grafis, ada ilustrasi musik yang cantik, kemudian yang paling penting menyesuaikan tema seperti sampul buku, ya, mengikuti sampul buku. Video-videonya itu harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak lari dari sampul buku. Dengan ikon utama gambar pesawat kertas yang ada di sampul buku itu juga muncul. Dan waktu itu saya bilang, Mbak Ajeng, gimana caranya pesawat itu bisa bergerak? Nah, akhirnya Mbak Ajeng waktu itu ya sudah, nanti dipelajarin dulu. Jadi terus terang aja itu tadi kami banyak maunya. Kemudian juga akhirnya juga alhamdulillahnya belakangan dibantu oleh Kak Ri Flora, yang dari iseng-iseng dia itu banyak dia bikin video sendiri dengan gagasan sendiri yang akhirnya memang bisa nyambung, bisa kita gunakan. Kita kasih masukan juga ke Kak Ri untuk menggunakan desain grafis yang sama dengan yang kita gunakan untuk video-video yang dikerjakan oleh Mbak Ajeng. Nah, itu di antara mengerjakan itu saya sendiri punya kesibukan yang lain gitu ya, akhirnya ya kejar-kejaran, terutama menjelang akhir-akhir gitu, sempat agak keteteran karena tidak sempat lagi membuat skenario. Jadi untuk setiap video kita buatkan skenario detail gitu, tapi yang akhir-akhir itu memang agak keteteran. Tapi alhamdulillahnya semuanya selesai sekitar beres itu seminggu sebelum launching, itu semuanya sudah tertata rapi. Saya itu kan ibu rumah tangga yang memang punya hobi untuk mengedit video anak-anak saya kalau ada tugas sekolah, karena masa pandemi banyak sekali video anak sekolah gitu. Jadi aplikasi yang digunakan itu ya hanya dari handphone saja gitu, tapi memang bisa menghasilkan video-video yang cukup bagus. Suatu hari itu Kak Yulfa menghubungi saya. Kalau beliau menghubungi orang pasti ada maunya. Dan iya benar, Kak Yulfa minta saya tolong dong bikinin flyer sama virtual background sama welcome slide gitu. Kalau flyernya kebetulan banyak yang bikin, nggak cuma saya, ada Kak Endang dan kakak-kakak yang lain juga. Terus kalau untuk virtual backgroundnya saya nyomot dari idenya Kak Wendy, terus saya tambahin beberapa elemen lain dan saya edit lewat Canva. Terus untuk welcome slide saya belum punya gambaran, karena saya sebenarnya nggak tahu welcome slide yang dimaksud Kak Yulfa itu bagaimana, saya tuh nggak tahu. Terus sedangkan beliaunya itu kalau di WhatsApp itu jawabnya 2 hari lagi baru dijawab, kan nyebelin. Terus akhirnya saya tanya juga sama Kak Endang, baiknya gimana. Terus kepikiran lihat-lihat di YouTube dan lihat dari Zoom beberapa kakak-kakak kelas dan juga dari beberapa orang lain. Terus
saya kepikiran untuk membuat sebuah slide tapi yang nggak ada fotonya, nggak ada apanya, cuma permainan kata-kata yang kata-katanya itu nggak biasa. Nggak biasa artinya dia ada bau-bau sastra, ada karena apa ya? Karena kita belajar tentang menulis, kita ini tentang literasi, jadi kata-katanya itu yang gimana ya? Coba lihat lagi deh, itu welcome slide-nya pasti keren banget. Nah, tapi nggak cukup segitu doang, karena pas saya kirim ke WhatsApp group, ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu fontnya katanya nggak sesuai fontnya, terus backgroundnya juga, karena saya bikin backgroundnya tuh polos, coklat polos gitu, sesuai dengan sesuai dengan buku Mbak. Terus tapi kok ya kurang bener, jadi terus akhirnya saya collab sama Ajeng untuk saya bikin slide kata-kata dengan effects, sedangkan Ajeng bikin backgroundnya foto dengan peta kayak gitu. Jadilah apa yang kawan-kawan lihat di welcome slide dengan lagu Kemayoran. Keren kan? Biasanya saya buka laptop itu malam hari, karena kalau siang kan nggak mungkin, karena ya kerja, harus ngurus anak, ngurus rumah dan sebagainya. Jadi kalau saya selesai kerja malam gitu, udah kelar, udah mandi, terus buka laptop. Tapi itu kan malam banget, karena habis kerja kan sekitar jam 10:30, jam 11 itu ya. Jadi mungkin kalau kerjaan di siang hari terlalu capek juga, buka laptop terus tidur udah. Sebenarnya nggak cuma Kak Yulka saja sih yang minta tolong, tapi juga Kak Endang saat beliau minta saya untuk bikinin kartu undangan, terus ucapan terima kasih dan sebagainya yang lain. Dan jadi antara saya sama Kak Endang saling kerjasama. Kak Endang seperti biasa memberikan ngasih masukan tentang tulisannya gini gitu. Lalu saya yang edit lewat Canva, karena kebetulan udah nggak bisa lagi buka laptop, karena waktu kerja saya sangat sampai jam malam banget, sampai jam 12, jam 1, jadi nggak mungkin lagi untuk buka laptop. Jadi terpaksa cuma pakai Canva aja gitu. Dan lagi itu kadang tuh orangnya sopan ya banget, kalau minta tolong misalnya gini, Kari sibuk nggak, sedang apa, Kari ada waktu nggak buat ini buat itu. Tapi pas itu kok ya saya pas kerja gitu ya. Jadi kan di hati gini, aku udah kerja capek masih ditambahin kerjaan lagi, itu saya merasa ini orang nggak pengertian banget sih. Saya kadang merasa kayak gitu. Tapi setelah semua ini berlalu, maksud saya setelah launching selesai, ada banyak hal yang bisa saya petik dari launching ini, yaitu bahwa kerja tim itu sangat perlu, masing-masing perlu memberi masukan dan perlu untuk menerima masukan orang lain. Jadi nggak egois untuk bilang bahwa ini udah bener, aku yang kerjain kayak gini udah bagus, jadi nggak perlu diedit lagi. Itu nggak seharusnya kayak gitu. Jadi karena itu yang saya pikirkan kemarin, saya tuh udah kerja, udah capek, saya tuh udah ngedit video, sudah ngedit flyer, udah ngedit apa, udah capek, kenapa masih harus diedit lagi, masih nggak bener lagi. Pikiran itu tuh ada. Selain konsep video yang juga dikerjakan, yang harus dikerjakan di dalam persiapan adalah konsep acaranya sendiri. Konsep acara sendiri artinya harus dituangkan dalam bentuk rundown, terutama technical rundown yang harus menjadi pegangan untuk semua. Nah, di situ kita mulai menyusun seperti membuat cerpen. Kita juga menyusun rundown itu harus berbicara gitu. Jadi ada pembuka itu seperti apa, kemudian nanti bagian tengah, kemudian nanti ada unsur surprise, kemudian ada nanti macam-macam gitu. Jadi ada alurnya. Nah, dari alur itu kita kemudian berpikir
Kalau hanya launching ya, pernyataan launching dari kepala sekolah bahwa buku ini sudah di-launching, itu rasanya masih sama dengan yang acara-acara yang lain, dengan launching yang lain. Akhirnya kita pikirkan bagaimana ada semacam kita tambahkan akhirnya setelah launching itu ada namanya sesi persembahan untuk guru. Nah, kita kan sudah menugaskan beberapa teman untuk membuat testimoni tentang guru-guru. Akhirnya itulah yang kita olah, video rekaman dari teman-teman yang berbicara tentang beberapa guru itu. Sayangnya memang tidak semua guru dari 6 guru yang ada itu hanya 4 kalau nggak salah yang ada testimonialnya. Akhirnya itulah yang kita olah menjadi video persembahan untuk guru, yang kita jadikan semacam surprise di menjelang akhir acara. Dan itu setelah itu diikuti dengan, setelah pemutaran video tersebut diikuti dengan standing applause. Sebetulnya idenya standing applause untuk guru-guru sebagai ungkapan terima kasih dari kami semua. Jadi ketika akhirnya proses pembuatan video itu, kita bekerja kan melalui WA group, diskusi melalui WA group, dan ada bekal skenario dari ketua, dari Mbak Yulfa itu. Dari skenario itu, ketika sudah menjadi video yang hampir jadi, Mbak Yulfa bilang, aku belum ketemu musiknya, tolong carikan. Sudahlah, saya browsing di internet itu lagu-lagu mana yang terasa pas. Ketemulah satu lagu ini yang buat Mbak Yulfa ternyata sebetulnya lagu itu biasa ada di acara-acara perpisahan sekolah anaknya, sementara anak saya mungkin sudah melalui masa itu, tidak mengenal lagu itu. Justru baru pertama kali ketika saya browsing itulah baru ketemu lagu itu, dan versi covernya itu terasa pas banget. Saya tawarkan, Mbak mau nggak ini? Oke, begitu ACC kita sematkan ke dalam konsep videonya, ditunjukkan lagi, dikembalikan. Apa yang terjadi? Saya jadi nonton tuh berulang-ulang, dan tanpa terasa itu berbes milih sendiri. Saya terharu sendiri gitu. Dari testimoni, materi mentahnya testimoni teman-teman tentang guru, kemudian dapat skenario yang bagus, dapat lagu yang pas, itu ada rasa tersentuh gitu, terharu. Sampai berulang kali saya nontonnya gitu. Saya ngomonglah sama tim teknis waktu itu. Saya bilang video ini bagus sekali gitu. Kalau saya bisa merasakan tersentuhnya seperti itu, saya bayangkan bagaimana dengan guru-guru itu sendiri, bagaimana dengan Mbak Wina sendiri. Pikiran saya tidak akan jauh berbeda gitu. Terus karena saya sangat suka, kita ngobrol lah gitu. Terus gimana kalau ini dijadikan persembahan? Adalah kesepakatan. Karena memang kita bisa menulis menjadi karya cerpen, bahkan ada yang pertama kali itu kan siapa lagi kalau bukan karena guru-guru itu. Terima kasih kita luar biasa kepada para guru yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Dari guru batch 1 sampai batch 6 itu semua murid pasti akan merasakan. Jadi tidak khusus hanya batch 4 terutama yang memang kita tuju, tapi juga semua guru yang sudah sumbang ilmu di Akademi Menulis Pat Media ini. Dan karena sebegitu kita ingin menghormati para guru, kami bilang ini harus disimpan rapat-rapat, jangan sampai bocor, bahkan ke teman-teman kita sendiri, bahkan kepada MC yang kita gandeng sendiri untuk membawakan acara tidak ditunjukkan, apalagi kepada kepala sekolah Mbak Wina. Itu justru yang ingin kita berikan kejutan gitu, rasanya sebagai rasa terima kasih luar biasa dari kami murid-muridnya tuh untuk beliau tuh dan para guru tuh. Itu kita berikan tribute terus sampai
kita akhirnya sepakat nggak cuma video, nggak cukup, kita harus berikan standing applause. Ya, terjadilah seperti itu, dan semua secara spontan yang dikejutkan itu reaksinya semua sama, dan ya alhamdulillah apa yang kita pikirkan mencapai sasaran. Nah, pada suatu hari yang nyebelin, kenapa? Karena saya tuh digeremengi sama Kak Endang, karena sebenarnya saya tuh orangnya suka selain suka iseng juga suka pamer gitu. Jadi waktu itu saya ngasih tahu Kak Endang saya bikin video, yang pas bikin itu bikin saya nangis gitu. Kenapa? Karena antara video sama musiknya itu cocok banget gitu, dan menyentuh banget. Karena menurut saya, karena video itu tentang guru ya, tentang video slide lah, bukan ya cuma slide tentang dengan foto-foto guru di batch 4, tapi karena lagunya itu pas banget, jadi menyentuh banget di hati. Terus waktu itu Kak Endang bilang, jangan, saya sudah bikin dan lagunya juga kayak gini, jangan di post di medsos. Padahal saya itu nggak mainan medsos, saya nggak Facebookan, saya jarang buka Instagram karena emang kerjaan saya terlalu full, jadi nggak sempet untuk buka medsos. Secara teknis justru saya merasa kesulitannya lebih mudah daripada membuat video anak-anak saya sendiri. Membuat video anak-anak saya itu dari mulai memikirkan konsep, skenario, melatih anaknya, sampai mengedit videonya. Kalau di sini saya sungguh terbantu dengan ketuanya, Tante Yulfa, dan stage manajernya Tante Endang, bisa membuat skenario yang benar-benar detail, ya cukup detail lah untuk menyampaikan ide yang diinginkan. Walaupun saya belum pernah bertatap muka dengan Tante Yulfa. Dan saya tidak tahu gaya Pat Media ini seperti apa, penulis-penulis ini seperti apa, seleranya seperti apa, dan nah itu juga mungkin sedikit tantangannya di situ. Jadi misalnya grafis yang saya pilihkan kurang pas gitu, karena tidak tahu dulu awalnya apa yang diharapkan. Tapi kemudian tentu saja banyak diskusi sama Tante Endang, Tante Yulfa. Jadi yang dimau tuh lebih yang seperti ini loh, misalnya yang tidak terlalu mengganggu grafisnya, menutup, tidak terlalu bergoyang mengganggu yang nonton dan sebagainya. Jadi saya di situ juga jadi belajar banyak gitu. Tapi kalau dari segi mengolah editingnya itu lebih heavy, lebih beratnya itu di load pekerjaannya saja, bukan kesulitannya. Justru seru di situ tantangannya. Yang tadi ya saya tidak bisa membuat animasi yang bergerak-gerak, di situ jadi belajar karena nyari-nyari caranya gimana biar terpenuhi. Di pertengahan WhatsApp grup kerjasama untuk membuat video itu masuk Tante Riblora. Di situ ternyata beliau punya pengalaman dan keahlian untuk membuat video juga, video grafis yang kreatif dan toolsnya juga beda dengan saya. Jadi yang dihasilkan itu membuat daya tarik sendiri gitu, dan itu bisa kita kolaborasikan bersama. Misalnya disatukan, Tante Ri memasukkan untuk openingnya, saya untuk kontennya gitu dan sebagainya. Ya seru sih, dengan itu juga saya jadi tahu ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk ngedit video. Pokoknya bekerja sama dengan Tante Yulfa, Tante Endang, Tante Ri, dan semua yang ada di peluncuran ini membuat saya menambah pengalaman, juga ada skill-skill yang bertambah. Sejak di batch 3, saya tuh memang suka bikin sesuatu terus saya taruh di WhatsApp group gitu, dan saya tuh emang tipikal orang yang selalu ingin tahu dan suka otak-atik HP ataupun laptop. Dan kebetulan juga saya punya banyak software karena saya sering bantuin kawan yang mau install software ataupun benerin laptop kawan gitu. Jadi saya tuh ada rasa penasaran juga terhadap software yang saya miliki yang sebenarnya udah lama saya punya tapi jarang saya sentuh. Jadi saya gunakan software seperti Wondershare Filmora
Adobe After Effects, Animator. Tapi karena kesemuanya itu harus pakai laptop ya, yang saya waktunya itu yang nggak fleksibel gitu, biasanya kalau malam atau kalau minggu doang. Jadi saya nyari sesuatu software yang lain yang mungkin lebih friendly, yaitu Canva, karena bisa dipakai lewat HP juga. Yang menjadi kerisauan saya sebetulnya adalah masalah teknis, ya. Kita ini tidak punya pengalaman. Kita selama ini misalnya nge-zoom itu hanya menjadi peserta gitu ya. Saya sesekali lah mungkin menjadi host gitu, tapi tidak terbayang ini nanti bagaimana kita menayangkan acara ini dengan kita sendiri. Ya, sebelumnya Pat Media itu selalu menggunakan media partner, menggunakan fasilitas media partner dan dikerjakan oleh media partner. Tapi kali ini kami tim Jakarta bertekad untuk melakukan itu sendiri semuanya. Jadi kita membutuhkan operator Zoom, kemudian juga bagaimana mengkoneksikan nge-link antara Zoom dengan YouTube. Nah, selama ini YouTube-nya Pat Media itu nganggur, padahal punya channel. Sayang banget kalau misalnya itu tidak kita isi ke situ. Akhirnya kami putuskan bahwa ini nanti di-linkkan dengan live YouTube live tayangannya bersama dengan Zoom. Nah, problemnya adalah kita mencari siapa nih yang bisa. Ya, untungnya Kak Endang resourceful banget ya, tadi selain keponakannya yang dipekerjakan untuk mengerjakan video, ternyata di rumah punya anak yang juga memang orang IT dan itu ternyata bersedia. Jadi kemudian akhirnya terjadilah koordinasi dengan pihak Pat Media. Kebetulan kalau yang di Pat Media itu IT-nya, yang urusan IT-nya itu dengan menantunya Mbak Wina gitu. Jadi kita rapat bersama, kemudian bagaimana nanti memikirkan teknisnya bagaimana. Kemudian kita sempat melakukan uji coba juga gitu, uji coba teknis, dan alhamdulillah lancar dan kami akhirnya pede. Itu seminggu sebelum hari H. Nah, pada saat hari H itu alhamdulillah sih relatif lancar ya, kecuali misalnya ada kedodoran di awal gitu, karena ternyata acaranya harus mundur 10 menit karena ternyata yang YouTube-nya belum bisa. Akhirnya kita video selamat datang itu kita putar ulang gitu, baru kemudian acaranya bisa mulai. Tapi so far tidak ada kendala teknis. Kalaupun ada spontanitas misalnya harus mengulang video untuk guru karena Kosunli baru masuk setelah mau selesai itu, tapi tidak mengurangi nilai acara ini. Karena apa ya, itu tadi, karena konsepnya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi sebenarnya ini untuk kita. Jadi kalau misalnya mau diulang, mau ada spontanitas gitu kan, kemarin ada spontanitas misalnya karena di Padepokan Uban tiba-tiba hadir ada Mas Kurniawan Effendi, Mas Kurnia Effendi, kemudian juga Kak Dewi Karisma Michelia. Ya sudah, misalnya saya tarik aja bersama-sama saya untuk online dengan laptop saya. Itu adalah spontanitas yang muncul pada saat acara, dan itu justru kalau buat kami sih menambah kehangatan dari acara ini. Sebenarnya setelah acara launching ini selesai, kok saya merasa ini launching bukan flawless ya, ada flow di sana sini, tapi masing-masing dari MC dan dari Kak Yulfa, dari Kak Endang dan juga operatornya bekerja sama sehingga saling menutupi kekurangan. Itu menurut saya keren banget. Dan video-video yang telah diedit oleh Ajeng, juga beberapa video dari saya, filler dari saya, itu eye-catching banget gitu, dan di beberapa segmen sangat menyentuh sekali. Cerita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Diatnyani, salah satu penulis buku antologi cerpen Dari Humba ke Santiago. Dan dalam acara peluncuran buku ini saya
menjadi Master of Ceremony atau MC yang memandu jalannya acara dari awal sampai dengan akhir, dan ada beberapa segmen yang harus saya pahami ketika saya membawakan acara. Akan tetapi yang menjadi keseruan dalam acara ini adalah ketika panitia itu tidak memberikan gambaran secara penuh kepada saya terkait dengan video-video yang harus ditampilkan. Jadi biasanya saya akan tahu dulu itu setiap segmen ini ada berapa video yang harus dimunculkan, kemudian gambarannya seperti apa, sehingga saya bisa melakukan improvisasi terhadap video-video tersebut gitu. Tetapi dalam acara ini pada saat technical meeting, kemudian gladi bersih, panitia hanya mengatakan pre-memory tidak akan ditampilkan secara keseluruhan, sehingga ini memang menantang untuk diri saya agar saya bisa lebih berimprovisasi, karena biasanya saya akan membuat skrip rundownnya terlebih dahulu ketika saya akan melakukan kegiatan atau aktivitas public speaking. Dan ternyata untuk launching kemarin itu luar biasa. Saya harus banyak berimprovisasi dan alhamdulillah lancar, walaupun ya ada semacam pertanyaan gitu di dalam diri saya ketika MC, ini yang video yang mana ya, ini video yang seperti apa ya yang akan muncul sesudah ini, misalnya seperti itu. Jadi itu pengalaman saya sebagai MC yang tahu rundownnya tetapi tidak tahu untuk technical rundownnya secara detail, dalam artian apa yang akan ditampilkan dalam video-video itu tidak tahu pasti, sehingga itu ada unsur surprise untuk saya. Jadi ketika saya membawakan acara itu tidak dibuat-buat, dalam artian ketika saya mengalami keharuan itu betul-betul terharu karena saya baru melihat videonya pada saat itu juga, atau ketika saya merasakan kebahagiaan, kegembiraan dalam lagu di video tersebut, yaitu saya nikmati betul. Jadi buat saya ini pengalaman yang sangat berharga karena saya bisa kemudian berimprovisasi dan juga menyadari rasa yang saya dapatkan ketika saya memandu acara launching ini. Dan sampai hari ini saya masih belum bisa move on dari acara tersebut. Rasa bahagianya ini masih terus ada. Terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya, dan juga terima kasih untuk teman-teman sesama penulis buku dari Humba ke Santiago. Kalian hebat, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertama kalinya Media peluncuran buku secara mandiri. Biasanya kita kalau peluncuran buku kan dibantu oleh teman-teman media, kita numpang di YouTube mereka dan menggunakan jalur Zoom mereka. Khusus batch 4 ini ditangani sendiri oleh para panitia yang terdiri dari para peserta kelas. Ini cukup mengagetkan saya. Sebenarnya saya agak ragu, tapi kemudian ketika mereka membentuk panitia tanpa melibatkan saya jadi mereka bisa. Saya tidak dimasukkan panitia, berarti mereka mampu. Dan alhamdulillah akhirnya acara berjalan cukup keren. Banyak video, saya juga kaget. Kita jadi kayak konser, gak kayak peluncuran buku. Dan itu keren sekali. Saya bangga pada panitia batch 4 ini. Good job, girl.